Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih jemaat GKJ Ndagen Palur yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh menyapa Bapak dan Ibu serta saudaraku semua di hari ini, hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Sapaan saya pagi ini akan saya beri judul Ayo Menyanyi. Siapakah di antara kita yang tidak pernah bernyanyi kecuali di gereja? Ya, marilah kita mencoba banyak bernyanyi dalam aktivitas kita sehari-hari karena banyak sekali manfaat menyanyi untuk kehidupan kita. Ada anggapan bahwa orang Kristen pasti pintar menyanyi, jadi rugi sekali kalau kita jarang bernyanyi. Di dalam setiap acara selalu ada nyanyian, ada pujian, baik itu di gereja, baik itu di suatu gedung tertentu atau di rumah tangga kita. Ketika kita berkumpul selalu ada nyanyian. Bahkan pada acara pemakaman pun atau acara penghiburan juga ada nyanyian, ya. Nah, ini secara umum saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya, manfaat dari bernyanyi secara umum Bapak dan Ibu Saudara. Yang pertama, hati plong karena bisa mengungkapkan isi hati, entah itu senang, entah itu berduka atau sedih, seperti kita mengungkapkan atau bercerita kepada sahabat kita, maka beban kita menjadi berkurang, kesedihan kita menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat suasana hati lebih tenang. Contohnya, ketika kita menina-bubukkan anak atau cucu kita gendong atau kita pangku, kemudian kaki kita bergoyang, tangan kita menepuk-nepuk pantatnya atau bahunya, kemudian kita bernyanyi dengan irama yang stabil, artinya kaki, tangan, dan nyanyian kita dengan ketukan yang sama. Ini akan memberikan ketenangan pada anak yang kita gendong atau kita pangku. Kita lakukan terus-menerus dengan ketukan yang tetap akan memberi ketenangan, seperti kita mendengarkan gemericik air kolam atau air sungai dengan ritme yang tenang, yang stabil. Itu akan memberikan ketenangan atau kedamaian, maka akan mempercepat anak yang kita gendong akan segera tertidur. Yang ketiga, memelihara kesehatan jantung dan paru. Karena apa? Karena kita bernyanyi tentunya dengan teknik pernafasan yang benar, yang diatur, yang dilatih terus-menerus, sehingga akan menyehatkan jantung dan paru kita. Orang bernyanyi dengan orang berbicara sangat berbeda. Lebih berat orang bernyanyi tentunya, karena ketika kita bernyanyi tidak bisa sembarang tempat mengambil nafas. Dari awal kita harus mengambil nafas sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkan nafas juga harus sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya di akhir kalimat kita bisa sampai, pernafasan kita sampai. Beda dengan orang berbicara. Andai kata dia gangguan suara atau batuk misalnya, tetap bisa berbicara dengan baik karena bisa mengambil nafas di sembarang tempat, tidak mengurangi arti. Tetapi ketika bernyanyi, kita mengambil nafas di sembarang tempat akan mengurangi arti dari syair yang kita ungkapkan, sehingga pendengar
para pendengar, para penonton tidak bisa mendengar pesan yang kita sampaikan dalam lagu itu dengan baik. Maka bagi song leader lumayan agak berat melakukan tugasnya. Dia perlu persiapan dengan air putih. Tidak hanya pengkhotbah, tidak hanya pendeta yang memerlukan air putih di mimbar, tetapi sebetulnya song leader juga perlu. Apalagi kalau song leadernya seorang diri, ya, artinya kerongkongannya harus benar-benar nyaman, benar-benar bersih, dan itu harus banyak digelontor oleh air putih. Lebih bagus lagi kalau air putih hangat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Ini saya buktikan seringkali ketika dulu saya laju dari Solo ke Salatiga naik bis. Nah, saya paling senang dengan bis yang melaju cepat karena akan cepat sampai, ya, cepat sampai di tempat tujuan. Tetapi kadangkala saya menemukan bis dengan sopir yang ugal-ugalan. Nah, disitulah kecemasan selalu ada. Tidak hanya saya, mungkin penumpang lain juga sampai direm mendadak, harus pegangan kursi, pegangan jendela, atau bahkan ada yang kepalanya kejedot kaca jendela. Nah, kalau dalam mengatasi rasa seperti itu, biasanya saya kemudian bernyanyi kecil, bersenandung Bapak dan Ibu. Tidak bernyanyi, kalau bernyanyi mengganggu sebelah saya bersenandung sambil mengetuk-ngetuk kaki. Nah, itulah cara saya menetralisir kecemasan, sehingga dari situ saya terfokus pada ritme yang saya nyanyikan, sehingga saya kecemasan saya lumayan berkurang. Nah, itu secara umum Bapak dan Ibu, tetapi secara iman Kristiani bagaimana jikalau kita menyanyi? Di sini saya ambilkan satu ayat dari Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dengan penghormatan, apakah artinya dengan penghormatan? Di sini saya mengartikan sebagai dengan penghayatan yang dalam. Ya. Bisa juga sebuah nyanyian syukur, nyanyian pujian dipakai sebagai saat teduh. Artinya apa? Kita menyanyikan suatu lagu, kita hayati benar-benar. Kita semakin dalam, hati kita akan semakin tenang. Nah, saat teduh di pagi hari bisa dengan pujian, dengan tujuan apa? Mengosongkan diri dari hal-hal duniawi. Ketika kita bernyanyi dengan penghayatan yang benar, kita benar-benar melupakan hal yang duniawi, kita benar-benar menghampiri tahta Tuhan, kita seperti berhadapan dengan Tuhan. Kemudian semakin dalam penghayatan, hati kita pasti akan lebih tenang. Di situ kita mengungkapkan perasaan kita, jeritan kita, keluhan kita, penderitaan kita, masalah kita kepada Tuhan. Nah, dari situ kemudian kita merasa bahwa kita menjadi manusia yang sangat tidak berdaya, tetapi mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Nah, itulah jikalau kita menyanyikan dengan penghayatan yang benar. Kemudian setelah itu kita lebih bisa menerima kehendaknya. Jadi apapun yang kita alami hari itu, kita tetap bisa merasakan syukur. Karena kita merasa dekat kepada Tuhan dengan pujian yang kita hayati benar-benar, maka kita merasakan bahwa kita punya sandaran yang kuat, kita punya pengharapan yang baru di dalam Kristus, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang kita lewati dengan lebih tegar, karena ada tangan Tuhan yang siap menolong. Nah,
Mari Bapak dan Ibu kita mulai. Jikalau kita bernyanyi di gereja ataupun dimanapun juga, terlebih itu lagu pujian kepada Tuhan, benar-benar kita hayati syairnya. Jadi tidak hanya sekedar menyanyi, tidak sekedar membuka mulut, tidak sekedar menyanyikan nada yang benar, tetapi yang lebih-lebih adalah penghayatan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Suara yang seindah apapun, jikalau menyanyi tidak dengan penghayatan, seperti tidak ada rohnya. Tetapi kalau kita dengan suara yang biasa-biasa saja, tetapi benar-benar ketika kita menyanyikan, kita menghayati benar-benar syairnya, maka jika ada orang yang mendengar pun akan tersentuh hatinya. Contohnya yang paling mudah adalah lagu yang sering kita nyanyikan di awal ibadah, lagu indahnya saat yang teduh. Jikalau kita menyanyikan tanpa penghayatan, lagu itu serasa membosankan, serasa pengen ganti, wah mbok lagunya ganti enggak itu terus, nah seperti itu. Tetapi jikalau kita menyanyikan dengan penghayatan, maka benar-benar bahwa kita merasakan ibadah kita benar-benar menghadap di tahta Tuhan, menaikkan doa syukur sehingga hati merasa tenang dan lega. Yang akan saya coba nyanyikan lagu indahnya saat yang teduh. Setiap hari Minggu, tetapi akan kehilangan keindahannya, kehilangan rohnya jika kita menyanyikan tanpa penghayatan. Maka marilah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mulai berlatih memuji Tuhan, berlatih bernyanyi dimanapun kita berada dengan penghayatan yang benar. Mari kita berdoa, saya pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan hati, pikiran, dan bibir kepada kami untuk bisa bernyanyi, senantiasa memuji Engkau. Ajarkan kami Tuhan boleh menghayati seluruh syair-syair yang kami pujikan, sehingga itu boleh menjadi saat teduh yang indah, di mana kami boleh menemui Engkau di tahta yang tinggi, yang penuh kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa bernyanyi.